Viral video Yusuf Mansur marah-marah sambil gebrak meja, "Saya butuh duit 1 triliun." Bisa saya ngajak ngomong Anda semua, saya butuh duit 1 triliun buat ngerjain Petren. Bisa. Mau Anda patungan? Mau. Kalaupun mau dan saya terima duit Anda, maka saya akan makin bermasalah hari ini. Maka itulah saya ngamen, saya ngasong. Demi siapa? Demi Anda semua. Demi satu nama, Petren. Anda tahu saham kami sekarang berapa? Yang satu nilainya bakal 1,4 triliun rupiah. Bukankah kita butuh dana? Anda tahu, untuk menghidupkan satu kota, tanya teman-teman direksi, untuk menghidupkan satu kota, Bung Petren kemudian menguasai satu kota. Sebutlah kota di mana istri saya lahir, kota Tangerang. Kita butuh dana 20 miliar, saudara-saudara semua. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya mah Musa kecil. Rumus dalam rezeki yang haram itu apa sih? Yang jelas kurang yakin kepada Allah, kurang pasrah kepada Allah, sehingga seolah-olah Allah tidak bisa memberi makan kecuali dengan cara ini. Ini kan kurang ajar kepada Allah. Akan tapi ada di antara orang itu akan terjumus kepada keharaman. Di antaranya, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Di antaranya adalah kembali kepada yang kita bahas pada pertemuan yang dulu awal pertemuan kita, membiasakan gaya hidup yang salah. Dia biasa dengan kesederhanaan, membiasakan hidup yang salah. Hati-hati, itu adalah membiasakan hidup dengan gaya kesombongan, seolah-olah dia harus punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Akan tapi pada sesungguhnya nggak punya ini, nggak punya itu. Karena apa? Dia memaksakan diri. Kami teringat suatu ketika kita berada di sebuah tempat yang katanya itu adalah perumahan elit. Perumahan elit, rumahnya orang kaya. Satu rumah itu rata-rata 2 miliar, 3 miliar, katanya begitu. Saya tidak pernah beli, tidak pernah menjual, juga tidak pernah. Memang rumahnya gede begitu. Nah, itu pengajian ibu-ibu. Kita bicara tentang halal haram dan sebagainya, semuanya dengan kepolosannya. Buya, betul. Kami itu hanya orang kaya action saja. Gaya kita, kami itu kayanya kayak action. Saya pakai mobil mewah, kemudian di atas di rumah gedong yang megah. Akan tapi betul kata Buya, ini semua ini sertifikatnya sudah di bank semuanya. Ini adalah barang yang tidak benar semuanya. Subhanallah. Dengan pengakuan dari salah satu dari mereka, rumahnya sudah dijaminkan ke sertifikatnya ke bank kan, untuk usaha yang lainnya dan yang lain. Masya Allah, menangis mereka. Ingin membuat perubahan tapi susah. Kenapa? Sudah biasa dengan gaya hidup yang semacam itu. Maka diantaranya orang yang mudah masuk kepada keharaman, makan rezeki yang haram, mendapatkan rezeki yang haram, adalah karena cara hidupnya yang salah. Cara hidup yang salah, cara hidupnya adalah mengikuti gaya hidupnya orang. Pemborosan, tidak mengerti bagaimana hidup sederhana. Kalau kita kembali kepada hidup sederhana, nggak ada akan rendah kok. Orang paling mulianya di dunia, orang paling mulianya manusia di dunia dan di akhirat, baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan kesederhanaan. Pernah suatu ketika dilihat oleh sahabat Nabi, beliau tidur, tempat tidurnya seperti apa? Bukan kasur seperti yang Anda tempati. Terbangun dari tidur, di punggungnya terlihat membekas pelepah kurma. Alasnya hanya semacam itu. Rumah tangga beliau bagaimana? Pernah sering ditemukan di pagi hari tidak ada yang dimakan untuk sarapan, sampai idan aftir, kalau idan asum, kalau begitu aku berpuasa. Nabi dikasih oleh orang segala macam tapi tidak pernah disimpan. Itu pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, dan mengajarkan hidup yang sederhana, yang enak, sehingga tidak banyak tuntutan. Nggak sampai harus mengejar yang haram, Masya Allah. Tapi naudzubillah, hidup orang hari ini Masya Allah memaksakan dirinya dengan bermacam-macam cara,
sehingga akan masuk ke haram. Contoh saja itu tadi, di saat hidupnya adalah bukan, tidak biasakan hidup sederhana. Hidup sederhana itu bukan berarti kita bersakit-sakit ria, tidak. Artinya kita itu yang penting sehat, halal, nggak usah ngikut gaya hidupnya orang, nggak usah gengsi dengan makan sederhana. Barangkali kalau kami orang Jawa Timur, viral video Yusuf Mansur marah-marah sambil gebrak meja, "Saya butuh duit 1 triliun." Beredar di media sosial pemilik investasi syariah PT Paitherd, Ustadz Yusuf Mansur sedang marah-marah diduga dalam sebuah meeting online atau Zoom. Yusuf Mansur diduga memarahi karyawannya. Dia menyebut perusahaannya saat ini sedang membutuhkan uang. Video ini juga diunggah banyak akun Twitter. Dilansir wartaekonomi.co.id, video tersebut ternyata pada tahun 2021, Paitherd Official sempat mengunggah video tersebut pada 26 Agustus 2021. Video tersebut merupakan sambutan sekaligus ceramah dan doa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur dalam acara Sewindu Paitherd. Yusuf Mansur menyatakan dirinya berhadapan dengan banyak masalah hukum akibat dipermasalahkan banyak orang tanpa ada yang membantu. Ia juga direndahkan banyak orang terkait dengan permasalahan yang membelitnya. Dilansir CNN Indonesia pada 21 Maret lalu, Yusuf Mansur memiliki aset manajemen Paitherd mengumumkan rencana penjualan 100% saham Paitherd. Kuasa hukum 14 karyawan Paitherd, Zaidi Mustafa, mengkhawatirkan tindakan Yusuf Mansur menjual saham Paitherd sebagai bentuk lepas dari tanggung jawabnya kepada para karyawan Paitherd. Viral video Yusuf Mansur marah-marah sambil gebrak meja, "Saya butuh duit 1 triliun." Beredar di media sosial pemilik investasi syariah PT Paitherd, Ustadz Yusuf Mansur sedang marah-marah diduga dalam sebuah meeting online atau Zoom. Yusuf Mansur diduga memarahi karyawannya. Dia menyebut perusahaannya saat ini sedang membutuhkan uang. Video ini juga diunggah banyak akun Twitter. Dilansir wartaekonomi.co.id, video tersebut ternyata pada tahun 2021, Paitherd Official sempat mengunggah video tersebut pada 26 Agustus 2021. Video tersebut merupakan sambutan sekaligus ceramah dan doa yang disampaikan Ustadz Yusuf Mansur dalam acara Sewindu Paitherd. Yusuf Mansur menyatakan dirinya berhadapan dengan banyak masalah hukum akibat dipermasalahkan banyak orang tanpa ada yang membantu. Ia juga direndahkan banyak orang terkait dengan permasalahan yang membelitnya. Dilansir CNN